Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul Itsnain 29 dari bulan Rabi' Ats-Tsani 1445 Hijriah bertepatan dengan 13 November 2023. Maka pada kesempatan hari ini, sehubungan dengan daurah Imam Muqbil Al-Wadi'i yang ketiga mulai mendekat dan telah kita jadwalkan, di ma'had ini akan kedatangan Asy-Syaikh Nu'man Al-Watar hafizahullah, dan beliau akan menjelaskan kitab Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna yang masyhur dengan akidah Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka tujuan pelajaran kita di sini menjelaskan kepada saudara-saudara kami di sini di ma'had agar antum semua memahami dan paling sedikit 50% telah mengetahui dari kitab yang akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh dengan bahasa Arab, sehingga tidak ada ruginya jika kita mempelajari kitab ini dengan menggunakan tarjimah bahasa Indonesia, agar kalian sebelum belajar dengan Syekh sudah 50% memahami kitab ini. Maka kitab ini berjudul Hadhihi Da'watuna wa Aqidatuna. Ini adalah jalan dakwah kami dan akidah kami. Dan kitab ini ditulis oleh Syekh kami Abi Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Maka kita masuk kepada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Maka di sini marfu, i'rabnya takdirnya hadhihi aqidatu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Awalan di muqaddimah ini Asy-Syaikh membuka dengan istilah khutbatil hajah. Dan khutbatil hajah seperti lafaz yang sering antum dengar di khutbah dan juga di awal-awal tulisan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Maka khutbatil hajah ini adalah sunnah yang mana datang hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud
di mana dia mendengar Nabi qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi khutbatil hajah, bahwa Nabi mengajari kami untuk melaksanakan khutbatil hajah. Maka khutbatul hajah barakallahu fikum dari sunnah. Maka Imam Ibnu Taimiyah mempunyai kitab Risalah Shaghirah yang berjudul Syarah Khutbatil Hajah. Dan para ulama zaman salaf, mulai dari Imam An-Nasai dan yang lainnya, di saat memasukkan hadis yang kedudukannya sahih li ghairi, hadis khutbatil hajah ini, maka dikatakan ustuhibat atau istihbab dari ucapan khutbatil hajah inda nikah wa ghairihi. Maka yang jadi masalah sekarang, di lafaz disebutkan inda nikah, di saat akad nikah. Namun telah datang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud At-Tayalisi dari Imam Asy-Syu'bah. Syu'bah meriwayatkan dari Abi Ishaq As-Sabi'i perawi hadis ini, hal hadihi fi kulli khutbatin, hal hadihi fi kulli khutbatin, apakah ini dipakai khutbah ini pada setiap waktu, bukan permasalahan nikah saja? Naam, fi khutbatin nikah wa fi ghairihi. Maka beristimbat para ulama, dipakai khutbatil hajah, permasalahan nikah dan yang lainnya. Maka khutbatil hajah ini sanadnya sahih dan dia hukumnya sunnah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Risalah As-Shaghirah Syarah Al-Khutbatil Hajah disebutkan ustuhibat fi muhadarat wa durus wa kadzalika fi al-kitabah, bahwa disunahkan dalam muhadarah dan dalam pelajaran-pelajaran dan dalam penulisan kitab seperti yang Syekh tulis di sini dengan khutbatil hajah. Kemudian setelah itu dikatakan amma ba'du, dan amma ba'du adalah faslul khitab, yumayyiz baina al-muqaddimah lil mutakallim ma'a al-mawdu'. Maka makna amma ba'du adalah dia ucapan penjeda yang dijadikan oleh orang yang berbicara, di mana orang yang berbicara melaksanakan muqaddimah seperti tadi, innal hamdalillah dan seterusnya, dari pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi dan bersyahadat. Maka di saat dia akan masuk kepada maudhu yang mau disampaikan, dibaca amma ba'du. Maka permasalahan amma ba'du di sini pun dia dari sunnah yang dilakukan oleh Nabi di berbagai hadisnya. Di antaranya hadis yang ma'ruf yang sering kita ulang, hadis di saat Nabi mengutus risalah kepada Hiraklin Adhimir Rum. Maka di situ disebutkan min Muhammadin Abdillah wa rasulih ila Hiraklin Adhimir Rum aslim taslam. Kemudian disebutkan amma ba'du fa inni ad'uka bidiayatil Islam aslim taslam. Maka disebutkan setelah muqaddimah, maka Nabi mau masuk mengajak Hiraklin Adhimir Rum masuk kepada Islam, maka disebutkan amma ba'du. Maka ini menunjukkan bahwa dari sunnah Nabi pun menulis, bukan hanya ucapan, menulis di tulisan menggunakan amma ba'du. Maka kalimat amma ba'du dipergunakan pada tulisan dan pada ucapan. Dan ucapan Nabi banyak sekali kalau kita buka amma ba'du di Sahih Al-Bukhari dan Muslim, bagaimana Nabi di saat dia menyampaikan khutbah maka dikatakan amma ba'du. Khutbah apa saja, baik dalam konteks fatwa, baik dalam konteks Nabi dalam keadaan menasehati, maka dia memulai dengan amma ba'du. Maka setelah Syekh selesai menyebutkan khutbatil hajah dan juga amma ba'du, maka kita masuk kepada maudhu dari ucapan Syekh yang ingin disampaikan.
Maka ini adalah muqaddimah sebelum masuk kepada akidah Imam Muqbil Al-Wadi'i. Maka belum masuk kepada akidah beliau. Fa innaha lama kathurat al-aqaidu al-mukhtalifatu wa intasharat da'wat syatta wa sarahalu ashabiha kama qala ta'ala au qala Allah subhanahu wa ta'ala fataqatta'u amarahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Maka berkata Asy-Syaikh rahimahullah bahwa sungguhnya domirha dohirnya kepada dakwah. Fa innaha, maka sungguhnya dakwah itu di saat banyak akidah-akidah yang berbeda dari akidah al-haq dengan akidah yang batil, wantasharat da'wat syatta, dan tersebar dakwah-dakwah ke berbagai penjuru dari perbedaan khilaf akidah tadi. Fasarahalu ashabiha, maka jadilah keadaan dai-dai tersebut seperti Allah firmankan bahwa perkara-perkara mereka itu dalam keadaan terpecah belah, dan setiap kelompok akan mengajak kepada kelompoknya dan menganggap bahwa kebenaran hanya ada pada kelompoknya. Wahalu ashabiha kama qila, dan orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah tersebut karena saking banyaknya tadi dakwah kepada yang buruk dan dakwah kepada yang baik, maka orang-orang yang mengajak kepada dakwah akan masuk kepada syair Arab, wa kullun yadda'i waslan li Laila wa Laila la tuqiru lahum bidzaka, yang maknanya semua orang laki-laki akan GR baper, yadda'i waslan li Laila, bahwa dia mempunyai hubungan khusus dengan Laila. Wa Laila la tuqiru lahum bidzaka, dan ini hanya GR saja. Dari laki-laki semuanya GR. Oh, kemarin malam Laila chattingan dengan Ani. Yang satu lagi mengatakan, oh anak ketemu di pasar waktu anak cukur. Dan ada lagi yang mengatakan, ana diberi surat kaleng, dilempar oleh Laila surat kaleng. Maka semua orang menyangka bahwa dirinya telah berhubungan dengan Laila, wa Laila la tuqiru lahum bidzaka, dan Laila pada hakikatnya jauh dari